Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saniki masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Rono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat muni Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk cinta Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama itu ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng nih. Sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar deh. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan ada tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu surga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang presiden lang orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan yang semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Kalimat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abang ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau makna keren, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Wah, jadi semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur dari Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur itu lah. Nasi timur hakiki berarti kau budi Jepang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sami Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semuanya pengenan dua sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjang nih. Dua itu pengenan di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai ya pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa strategi peristiwa gede ngubah keris penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Sufyan atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifan ini mau diahadin wala dikaya. Mana jimat haikal itu tulisannya orang Arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinar rapi dah mulai sungi kakuatit. Dan kalau itu tidak ngalor ya stres ngalor tidak itu ya stres. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis ya wong bingung sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersama nggak sih? Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat, coba isu Mahdiyah berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Wiku nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Lalu kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat wong riyen lho Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, menguasa bumi, kudu nopo sitok. Paham ya? Nah, tinggal minta tahu belah, jam suka tidak ngedikan nonton. Ya Allah, antawahidun di sama, wa anawahidun fil ardi. Dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal tengah bumi. Nah, akhirnya mana kan digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau saya suka tidak ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Oh, pokoke dhewe wali takwil kono ya ra paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Gawang naik muka apa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa nggak kayak gitu kalau saya ketahui. Foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Saja ini lu butuh nih oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus maturun ke manusia, orang maturun nih oksigen? Nah misalnya sama alasannya, tapi manusia kan duwe rasa, nak oksigen orang. Lah manusia di rasa digawe ya pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka rawon bangun kok sampai kabeh ku rawon sing anane pengira. Lan iki sak kok perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten tentang ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe an koyo ora ono apa-apa. Ini jenis anak wahidun fil ardi wa anta wahidun bersama. Semuanya kayak ngoten. Mungkin ada kitab tata tasawuf terang aku ya kita bisa melu dijak maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Monjen kowe wali tenan. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia klasemen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya foto. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka itu enak. Jadi ini hikam lau asroqa laka nurul basirati laro etal akhirata akroba ilaika min antar takhilai. Gue apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu rokok, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panak, cara bahasa tak tahu makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora pati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa ira-ira gelo, dadi yo rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan itu enak. Ya ora ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mungkin perasaan pulau nyaman oleh tadi pulau ya harus warga hijau oleh pulau nyangka mulai dari ini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu neraka lupa. Beliau ini udah lupa. Pahamnya mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tasawuf adalah bingung sempurna. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun tuh. Mau bingung ketemu orang paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong marat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dahulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji mati tak ditentu. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing gangkal kaya munafik, Nabi ku sadis wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane luar. Paham ya? Dia nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir wongso betul bari bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tuwa di bapake kuwe iki. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Terus kawine resmi apa suke? Ono. Iri wae nak gawe kiai atau gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri. Kawin diri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Ora iso kait-kait. Nah cara Allah kuwi zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun dek waktu. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja pol apa? Ketemu di swarga. Nek swarga ora ono dendam. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran bisa lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinna tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipenting jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Robi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki isine ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu yang
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana awasane cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini masih gue tapi ada bang ilmunya ini mau ada kan? Ini mau kulon biasanya narolas mulut dan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Jelasnya tenggih. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidiyah yang pakai pergangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Dari ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng Nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerebana untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Piye cara kota nak bunyi lho tas kurupi di bunyi wae am. Itu tetap melayani filosofi Quran kalau boten cocok. Kan kalau sudah mengajar, gue tenang kalau sudah mengajar buku ini, kalau terkenal rakyat tidak ada mulut itu, usul media itu kan mulut. Siapa kayak tam, kalau suwon pengajian jenis, ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino wayang kerja. Nggak ada. Pengajian bunyi ngeramai Rino di orang Islam nganggur tau gitu. Gue nonton sore itu, omam di Jepor, warapat sore ratu kok waktu gue nak berangkat. Ego jauh lagi, nak tinggi bakat gono terus noa, kemudian bakatnya gono rezeki gono. Nah rezeki itu yang ngene sih, kok kotok ngene sih. Saya juga dulu kata-kata repot. Sebetulnya nazuman yang disebut Maksir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali, dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, jadi kalau nyontokkan sedikitnya yang dikarang oleh Imam Busiri Burda itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang, karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai apa? Pakai apa? Bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'adhun nasara fi nabiyihim wahkum bima kitamat kantihi wah tapi fa'inahum samsu fadlulhum kawakibwa. Gakmat saat nasor. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi katanya dekat dengan kata ketuhanan. Maka kata Burda, gakmat saat nasor. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati Ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, pantas di pendem bumi, pantas di pendem langit. Repot dong. Ngelam tapi akhirnya meleset. Kepisat. Mana selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini, nak ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Itu semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Diba, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adhun, masalah. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, itu melemah di Isa berlebihan nganti menyentuh nopo arah nopo ulu. Ibu misalnya mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai fanatik itu pusing. Kasus salah berkucuk. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman nopo. Kenaikan tadi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih bingung dari Nabi Isa juga. Wapat. Wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirno 2 Desember.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa foto-foto mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya ya repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Tadi ini khawatir. Menurut itu khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam nanti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau tidur Rasul. Tahun baru hijrah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Lagi. Nah, kalau dari Islam ini bisa tadi percaya. Mau aku tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.